Sama juga bentuknya, ada present, past, and future. Ya, nah sekarang kita fokus on present tenses. Nah, present tenses, past tenses, future tenses itu ada 4, ya kan? Yang pertama simple, ya kan? Yang kedua continuous, yang ketiga perfect, dan yang keempat perfect continuous. Harus selalu begitu ya. So if we talk about tenses, we talk about present, past, future. And if we talk about present, past, future, we talk about simple, we talk about continuous, we talk about perfect, and we talk about perfect continuous. Gitu ya. Jadi hari ini kita fokusnya ke present. Oke? Kita ke present. Kita ke berarti yang pertama ya, simple dulu. Oke, jadi fokus kita hari ini semuanya ke present. Oke, semuanya ke present, yaitu ke simple. Nah, sebelum kita ke simple, ingat ya, I always told you ya, bahwa verb dalam bahasa Inggris itu dia ada main verb, dia ada helping verb. Oke? Yang main verb, oke. Yang main verb itu bentuknya bisa regular, bisa irregular. Contohnya, write, ya kan? Kemudian di sini wrote, oke. Kemudian di sini written, kemudian di sini writing. Oke. Nah, kata kerja yang mana ya? Apakah written kata kerja? Apakah writing kata kerja? Saya sudah mengingatkan ya, yang kata kerja itu hanya write and wrote. Karena dia bisa diletakkan langsung pronoun. I write. Okay, she writes. Okay, itu berarti simple present tense. I wrote. She wrote. Oh, itu berarti simple past. Tapi ketika I written, salah kan? Karena written di sini bukan verbs. Written bukan kata kerja, dia adjective. Jadi, kalau si written ini mau jadi kata kerja, dia harus ada helping verb, ya kan? Helping verbnya yang mana? I have written. Jadilah perfect yang artinya sudah. Begitu kan ya? Dan satu lagi, kalau ditambahkan to be, am, is, are, ya, be, was, were, been, being, gitu kan ya. Written. Jadilah dia kalimat pasif yang artinya ditulis, ya kan? Atau tertulis. Nah, okay? Jadi written is not the verb. It is a adjective. Okay? Writing is not the verb. Dia noun. Semua kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran ing is a noun. Tapi dia akan jadi kata kerja jika ditambahkan helping verb, ya kan? Kalau writing hanya to be saja. Rm is, was, were, being, writing. Itu berarti artinya sedang. Itu ya. Nah, kalian catat passive voice ini kuncinya dia ada di ini. Oke. Dia ada di sini gitu ya, di past participle. Oke? Di past participle. Jadi pasif menggunakan kata kerja past participle, ya. Ini. Oke? Nah, oke. Jelas ya? Oke, sekarang kita ke simple. Jadi kalau diaktif, oke, kalau diaktif dia artinya, misalkan, contohnya apa ya? Oke, kalau di sini ya, di sini ada nih. My mom sings that
example, contoh. Oke, ini contoh. My mom sing that song. Alright. Mana di sini kata kerjanya? Sing, Ibu. Yes, ya kan? Oke. Ini kata kerjanya. Oke. Siapa yang bernyanyi? Siapa yang menyanyi? Oke. My mom. Yes, ini ya. Jadi subjeknya di kalimat ini adalah my mom. Menyanyikan apa? Menyanyikan apa? Song. That song. That song. Nah, ini dia sebagai objeknya di sini. Oke? Jadi, nah, oke. Ini kalimat pasif kan yang artinya ibu saya menyanyikan lagu itu. Nah, ketika di aktif ini yang melakukan adalah ibu saya. Oke? Dan yang dinyanyikan adalah itu gitu ya, yang jadi ibu saya menyanyikan lagu itu. Nah, ketika di pasif kita merubah objek menjadi hal yang dibicarakan. Gitu kan ya? Menjadi fokus kalimat itu. Jadi that song, nah, that song di sini dia menjadi subjek di kalimat pasif. Oke. Nah, yang berubah adalah kata kerjanya. Oke. Ini kenapa pakai S sing-nya? Karena my mom. Ingat, he, she, it dalam simple present itu harus memakai kata kerja yang ditambahkan S. Itu kan ya, kecuali I, you, we, they, dia tidak. Oke. So, that song, oke, dinyanyikan. Nah, ingat, pasif itu kuncinya dia tadi kan ya, to be plus past participle. Oke. Jadi semua pasif kata kerja yang digunakan adalah bentuk ketiga atau dinamakan past participle. Past participle tidak bisa berdiri sendiri, harus to be. Nah, kalian menyesuaikan to be yang digunakan di dalam present tense adalah are, am, dan is. Oke? Nah, di sini apa to be yang digunakan? Kalian ingat? That song. Lagu itu. Ya. Lagu itu. Oke.
Oke, sorry. Maaf ya, aduh. Oke. Lanjut ya. Oke. Oke. Tadi sampai mana ya? Alright. Sini ya. So, that song menjadi fokus atau menjadi subjek untuk kalimat pasif. Jadi, that song, nah kalian harus paham to be yang digunakan dalam present adalah are, am, is. Ya. Kita lihat are, am, is juga ini menunjukkan, oke, menunjukkan singular atau ya kan, singular atau plural, ya kan, menunjukkan banyak atau sedikit, menunjukkan satu atau lebih dari satu. Oke, sekarang di sini kita lihat that song-nya ini sudah jelas ya, that song-nya dia satu, oke, karena kalau banyak berarti those songs, oke. Karena di sini kalimatnya that song berarti to be yang digunakan is. Oke. Oke. Pahami dulu. Jelas ya? Nah, berarti setelah kita bisa menentukan oh ini to be-nya is gitu ya, karena songs-nya satu. Berarti ditambahkan past participle bentuk ketiga dari sing apa ya? Sang. Yes. Adalah kan kalau sang bentuk kedua. Sang. Oke. That song is sung. Nah, dalam pasif ini mau disebutkan by-nya, mau tidak boleh sesuai dengan kalimat. Oke? That song is sung by my mom. Oke? Dan inilah yang dinamakan pasif. Oke? Jadi pasif itu, oh lagu itu dinyanyikan oleh ibu saya. Oke? Jelas ya? Ini untuk simple present tense. Oke? Apa lagi ya? Mungkin? Nah, kalau the song, karena ini lagunya banyak, berarti sung by my mom. Oke? Contoh lagi ya. Ini contohnya ada di bawah sih sebenarnya ya. Oke, nah. Oke. Atau kita bikin aja ya. Coba ada yang mau buat kalimat. Tapi you have to remember ya, not all sentences can be changed into passive. Tidak semua kalimat bisa dirubah ke dalam pasif. Okay? Only the sentences which have object which can change into passive. Jadi tidak semua kalimat bisa digunakan atau bisa dirubah ke dalam pasif. Jadi hanya kalimat yang ada objeknya yang dirubah ke dalam kalimat pasif. Oke, contoh lagi ya. Misalkan nih, my lecture, my lecture explain the lesson every week. Okay? Kok jadi merah ya? Oke. Alright. Di sini mana kata kerjanya? Explain. Ada objeknya?
Duration, Ibu. Lesson duration. Lesson. Oke. Misalkan nih ya. My lesson about English. Nah, panjang dikit. Oke. Ada ya. Apa the lesson about English? Nih, misalkan ya. Oke. Ini dia berarti objeknya ya. Nah, berarti kita ke di sini pasifnya jadi the lesson about English is explained by my lecturer every week. is explained by my lecture every week. Kalian boleh mengatakan every week-nya di depan. Every week, ya kan? The lesson about English. Okay. Is explained. Okay? By my lecture. Okay. So, di sini kalau keterangan waktu mau dalam aktif, mau dalam pasif, you may put in the beginning of the sentence or at the end. Ya. Nah, berarti okay, every week the lesson about English is explained. Ya, ini menandakan dia adalah pasif. Jadi ini adalah pasif ya. Oke. Ada lagi yang mau memberikan contoh? So, di dalam simple present tense berarti pasifnya berarti to be, are, am, is plus verb ketiga ya, atau verb in past participle. Oke. Coba ada yang mau memberikan contoh lagi? Yes. Oke. Misalkan apa ya? Ini ya. Oke, kalimat negatifnya ya. Oke, yang tadi positif. Kalau kalimat negatif berarti my mom, ini aktifnya ya. My mom does not sing that song. Oke, ini kalimat kalimat negatif aktif, ya kan? Ini aktif. Oke. Nah, sekarang ini aktif ya. Kalimat negatif dari simple present tense. Kita buat kalimat negatif dari pasif sama that song. Cuman tidak ada do dan does, ya kan? Is not sung by my mom. Oke? Ini pasif. Jadi tidak ada does, tidak ada do. Oke? Tadi kan the lesson. Oke? My lecture ya. My lecture. Oke? Does not explain the lesson about English every week. Oke, so ini aktif. Ingat ya, kalau aktif berarti dia ada do dan does. Sekarang pasifnya berarti tinggal menambahkan not, ya kan? So the lesson about English is not
tinggal menambahkan not. Ya. Oke, sekarang pertanyaan. Yuk, buat yang my mom ini jadi pertanyaan di mana? Oke, buat yang my mom does not sing that song. Buat pertanyaan yang yang yes no question, jadinya kan? Does, ya kan? Your mom sing that song? Itu kan ya? Ya kan? Ini aktif. Oke. Sekarang kita tanyakan di dalam pasif sama. Is that song sung by my mom? Oke. Ini adalah pasif. Jadi dia sama. Apakah lagu itu dinyanyikan? Oke, questions. Yuk, ada pertanyaan. Ini baru simple. So, one thing you should remember, to form passive in the simple present tense, you only have to use are, am, is, plus verb in past participle. That's the key. Okay. Ada question? Bisa izin bertanya? Yes. Apa? Mau Zakia dulu apa gimana? Sok aja we Zakia dulu. Dulu ini ada beradu ya. Iya, Miss. Yes, dulu. Zakia dulu. Ibu izin bertanya, untuk yang ini, yang pertanyaannya kan, yang aktif itu does your mom sing that song, tapi kalau yang pasif tetap my atau diganti sama your juga, Ibu? Sorry. By your mom. Oke. Ya, sesuaikan subjeknya ya. Oke. Is that song sung by your mom? Yes, thank you. Oke ya. Makasih, Ibu. My mom. Oke, my mom. Oke. Subjek disesuaikan dengan kalimat aktifnya ya. Oke. Gitu ya. Saya salah nulis. Oke. Ada lagi? Bisa izin bertanya? Yes, Ayu? Mengenai kalimatnya itu lebih banyak menggunakan irregular verb ya, Miss, daripada regularnya. Enggak sih, kedua-duanya kita pakai regular atau kita pakai irregular. Boleh yang mana saja, tergantung kalimatnya, tergantung kata kerja yang digunakan. So, di dalam, sebenarnya tidak, kebanyakan enggak. Kan ketika kita ngomong juga, kita tidak milih-milih kata kerja ya. Oke, jadi kata kerjanya tidak ada, 50% irregular, 50% regular. No, gitu ya. Tidak, semuanya digunakan. Tergantung ketika kita berbicara, ketika kita menulis, mau menggunakan kata kerja apa. Gitu ya, karena itu dalam bahasa Inggris ada regular verb, ada irregular verb. Kalau yang regular gampang ya, biasanya yang berakhiran id. Bukan biasanya, emang kalau yang regular berakhiran id. Gitu ya. Oke, kalau yang irregular yang berubah-berubah. Gitu ya. Oke, jadi tidak ada ketentuan harus kebanyakan irregular. No. Ya, depends when you speak, depends when you write. Kata kerja apa yang digunakan? Gitu ya, Ayu ya. Tidak ada ketentuan. No. Gitu ya. Boleh kita menggunakan kedua-duanya. Oke. Karena memang itu ya, bahasa Inggris ya itu, kata kerjanya itu bentuknya regular and irregular. Jadi nggak ada ketentuan di pasif harus 50% irregular. No, nggak ada ya. Oke, jelas ya Yu ya? Iya, oke, Miss, makasih banyak. Oke. Yo, yang lain. Jelas ya? Kalau jelas, kita move to, kan gini,
present tense ini dia untuk menjelaskan kegiatan atau kata kerja yang memang daily activity gitu ya, yang memang kan present tense ini mengungkapkan kejadian yang selalu gitu ya, yang merupakan jadwal. You know what? I wake up every 5 gitu kan ya, at 5 every day. Itu selalu. We study English every Thursday. Sekarang hari apa? Rabu ya. We study English every Wednesday. Ya kan? Jadi itu selalu daily activities atau general truth ya, atau fakta yang sebenarnya. Nah, sedangkan sekarang kita akan berbicara tentang tenses yang kedua. Ini tadi ya. Ini tadi oke. Simple ya. Oke. Sorry. Ini tadi simple. Oke. Kita sekarang bicara yang kedua, yaitu present continuous tense atau present continuous. Ya, dalam bahasa Indonesia, oke, continuous. Nah, ingat ya, pokoknya di present tenses to be yang digunakan adalah are, am, is. Ya, kalian ingat, oke? Kalian ingat, di dalam continuous itu berarti ada ing, ya kan? Continuous artinya sedang. Oke? Coba ada yang mau membuatkan kalimat? Misalkan nih, ya. Misalkan we ke bawah aja ya, biar enggak ini. Oke, kita ke bawah. Oke. Ingat, ini adalah artinya sedang. Contoh ya. Oke. We are speaking English. Oke. Right now. Itu kan ya. Karena ini aktif, karena artinya sedang. Pada waktu kita berbicara, pekerjaan itu sedang dilakukan. Oke? Jadi ini aktif. Oke. Ada objeknya. English, Ibu. Oke. English. Berarti English yang di depan ya. So, English to be-nya are, am, is. Is. Oke. English is. Nah, karena di sini ada ing, kita pakai to be-nya yang being sebelum past participle, verb past participle. Jadi, English is being spoken by, nah, berubah yang tadinya we, ini tidak bisa by we. No, jadi objek pronoun, yaitu by us right now. Nah, berubah-berubah. Kan ini tidak bisa us di sini ya, karena sebagai subjek, dia harus di awal. Ini sebagai subjek pronoun. Sedangkan di sini, dia tidak bisa subjek pronoun, harus objek pronoun. Ya kan? Objek pronoun diletakkan setelah kata kerja. Ini kan setelah kata kerja, is being spoken. Jadi, bahasa Inggris sedang diucapkan, dibicarakan gitu kan ya, oleh kita sekarang. Oke? Ini kalian boleh boleh bertukar keterangan waktu seperti yang saya tadi seperti yang saya tadi jelaskan ya, boleh keterangan waktunya ada di awal atau ada di akhir. Ya. Oke. Nih, pokoknya kalau present continuous tense, oke, to be yang digunakan adalah sama seperti tapi di sini dia
is, to be ya, to be-nya mau is, mau are, mau am, cuman ditambahkan being, baru ditambahkan verb ketiga. Oke. Artinya sedang. Oke? Ayo. Is there any questions? Oke. Misalkan lagi, kalau begini. Misalkan begini ya. Apa ya? She is giving food to the beggar. Now, oke. Ini aktif, oke. Coba, pasifnya bagaimana? Is there any object? Ada objek? Ya. Apa? Food. Yes. Alright. Food. Oke. So, jadi food. Oke. Is being. Nah, untuk ketiga kita nggak bisa ngarang ya, given. Terus, food is being given, diberikan To the bigger. to the bigger. Oleh siapa? By her. By her. Now. Oke. Jelas ya? Food is being given to the beggar by her now. Boleh. Food is being given by her to the beggar. Boleh. Gitu ya? Boleh. Oke. Oh, ini boleh kalimatnya. Food is being given by her to the beggar. Now, boleh. Itu ya. Right? Nah, sekarang ini pasif ya. Oke. Kalimat negatif. Oke. Kalimat negatif kan selain simple, kalau ini gampang. Tinggal menambahkan we are not speaking English right now. Benar kan ya? Ini aktif. Berarti pasifnya sama. English is not being spoken by us right now. Lihat, letak not-nya setelah to be. Bukan is being not, tapi is not being. Kita ya, lihat posisi, lihat posisi not-nya ada di mana. Gitu ya. Ini adalah bentuk pasif. Oke. Terus, yang kedua, yang ini. Food is not, gitu kan ya? Dari kalimatnya, she is not giving food. Berarti food is not being given to the beggar by her now. Jadi ingat not-nya setelah to be. Kalau pertanyaan kan pasti. Nah, kalau pertanyaan kan kita tinggal mengubah is she giving food to
the beggar now. Oke ya, gitu kan ya. Nah, pasifnya sama. Is the food being given to the beggar, okay, by her now. Nah, sama ya. Sama ya, tinggal menempatkan is di depan. The food sama. Jadi to be dulu, kemudian subjeknya apa, kemudian kata kerja. Is the food being given to the beggar by her now? Alright. Questions? Okay. Miss izin bertanya, Boleh. untuk yang contoh everybody itu kan di contoh ada everybody dari aktif ke pasif diganti jadi everyone. Itu memang harus diganti atau boleh tetap dipakai everybody? Coba contohnya. Contohnya. Yuk. Sebentar, Miss. Ayo dengan kalimatnya biar kalian ngerti. Apakah everybody dengan everyone? Sebenarnya boleh. Everybody itu ini sama dengan everyone. Oke? Jadi somebody sama dengan someone. Oke? Jadi ini sama artinya. Tapi boleh kami misalkan di aktifnya everybody, di pasifnya everyone, boleh saja sama. Oke? Tapi daripada bingung, mending menggunakan subjek yang sama. Tapi karena everybody, everyone, somebody, someone, ini sama artinya, cuman beda kata. Di situ pakai body, di sini pakai one. Somebody, someone. Sama ya, artinya seseorang. Everybody, everyone, artinya setiap orang. Gitu ya. Oke, Miss, terima kasih. Sama, boleh. Alright, ada lagi? Ada lagi? Contoh ya, apa ya? Ini dari soal apa ya? Saya dari oke. Okay. Oke. Coba. Ada yang bisa? Ya. Oke. Ada yang bisa? Mary helps to do. The government is planning a new road near my house. Oke. Ada yang bisa? Yo. Siapa? Come on. Mary helps to do. The dog, Bu, Yes. The dog is being is. Yang Mary helps to do. The dog is helped by Mary. Yes. Is helped by Mary. Nggak ada ing, ini simple. Ya? Oke. Negatifnya? the dog is not helped by Mary. Not helped by Mary. Oke. Pertanyaannya? Is the dog helped by Mary? Is the dog
helped by Mary. Okay, great. Yang kedua. A new road Okay. A new road. near my house Okay. Near my house is being planned by the government. is being planned. Ingat, bentuk ketiga dari planned. It is being planned by the government. Okay. Negatif, tinggal is not. Ya kan? Is not. Berarti a new road near, okay, near my house is not being planned. Okay? Bla 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 sananya. Kemudian pertanyaan. Is a new road near my house? Ya kan? Is a new road being my house being planned by government? Okay. Jelas ya? Jelas ya? Dan present continuous tense. Kita yang ketiga. Oke. Kita yang ketiga adalah perfect present perfect tense. Oke. Kalian ingat? Coba kunci di perfect ada apa? Kunci di perfect, kalimat perfect ada apa? Pakai has, Ibu. Yes. Has or have. Have sama. Has menandakan satu. He, she, it. Have menandakan dia lebih dari satu. Gitu ya. Menunjukkan plurality, menunjukkan tunggal, jamak, menunjukkan banyak, tidak, atau lebih dari satu. Gitu ya. Nah, to be yang dipakai di perfect ini apa? To be yang dipakai adalah been. Nah, kesananya tetap sama. Verb ketiga. Oke? Artinya sudah. Oke, kita ke contoh. Yes. Contohnya apa ya kalimat aktifnya? Oke. Misalkan, the student have completed the English assignment. Alright. Aktif nih. Oke. Atau misalkan ini just now keterangan waktunya ya. Oke. Ini aktif. Yuk, siapa yang bisa buat ke pasif? Objeknya mana? English assignment. The English assignment apa? Ayo, has. Has been. Kenapa has? Karena itu tunggal. Karena tunggal assignment-nya. Oke? Makanya dia has. Kecuali saya mengatakan begini. The English assignment. Banyak tugasnya. Berarti kalian mengatakan have. Oke? Kenapa? Karena banyak assignment-nya. Tapi di sini karena assignment-nya satu, tidak pakai s, saya mengatakan has. Oke. Has plus to be, has been completed by the
students just now. Ini pasif. Oke, lihat. Apa intinya tinggal menambahkan been. Ya kan? Apalagi ya? Oke. Ayo, ada yang memberikan contoh? Contoh kalimat? The children. Oke, coba. Yes. The children aktif dulu ya. The children aktif dulu kalimatnya. Oke. The children. Kalau the children have finished their homework, bisa nggak? Bisa, itu kan kalimatnya. Oke. The children have finished. Oke. The homework. Oke. Jadi pasifnya ayo. The homework been finished by the children. Has been finished by the children. Oke? Sekarang negatif. Kalau negatif kan berarti kalau negatif kan kalimatnya negatif. The student have not, itu kan ya, completed the English assignment. Oke, just now. Ini ya, ini aktif. Nah, sekarang pasif, sama saja. Kita tinggal meletakkan not setelah have. Jadi kalimat negatif tinggal the English assignment has not been completed by the students. Gitu ya. Jadi tinggal menambahkan not setelah has dan have. Yang beda itu yang di simple present. Kalau negatif dan tanya, dia tinggal menambahkan do dan does. Tapi di pasif, do dan does hilang, diganti dengan is, are, am. Gitu ya. Oke. Pertanyaan juga berarti kan ini tinggal have ke depan. Ya kan? Pertanyaan. Berarti kalau pertanyaan, ini kan have the student completed the English assignment just now? Ini kan ya, berarti pasifnya pun tinggal has the English assignment been completed by the students just now. Nah, tinggal gitu. Jadi kalau ini ya, kalau pertanyaan seperti ini, have the student, nah ini, has the English assignment been completed? Oke, ini yang pertanyaan. Oke, ini yang negatif. Oke, gampang ya. Kalau ini dinegatifkan jadi gimana? The homework Has not been finished by the children. Right, has not been. Kalau ditanyakan, questions? Has the homework been finished by the children? Has the homework
finished by the children. Oke. Ya. Jelas ya? Satu lagi yang keempat, yaitu yang keempat adalah present perfect continuous. Kalau ini berarti gabungan. Berarti kalimatnya yang bagaimana? Ayo, contoh present perfect continuous. Contoh. Yang bagaimana? Yang tadi. Misalkan kalimatnya dari situ ya. The children, gitu ya, have been, ingat, finishing, ingat ya, ada been bukan perfect, bukan pasif ya, nanti. Ini have been finishing the homework. Jadi artinya kalau kita mengatakan ini, si anak-anaknya itu masih, gitu ya, masih. Oke. Nah, bagaimana untuk pasifnya? Untuk pasifnya, oke, ingat di sini perfect-nya have, oke, continuous-nya finishing. Continuous tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Atau nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada to be. Dan to be-nya juga menyesuaikan bentuk ketiga karena perfect. Jadi, have been finishing. Nah, di sini sama ada ing kan? Ingat, ing tadi kata saya harus memakai the homework. Oke. Has been being finished, okay, by the children. Okay, ada apa di sini? Ada been dan ada being. Okay, karena finishing. Nah, ini adalah perfect continuous. Present perfect continuous tense. Has been being finished. Okay? Gitu ya. Okay. Questions? Okay, contoh lagi misalkan. My brother has been painting the wall. Berarti the wall has been being painted by my brother. Okay? Jelas? So, present perfect continuous di sini tetap ada has dia, ada have dia, ditambahkan been. Nah, karena Karena continuous berarti harus ada being. Berarti harus ada being. Oke, dan ketiga. Oke, questions negatifnya sama, tinggal has not been being. Oke, pertanyaan, has the homework? Oke, jadi kalau negatif ini ya, negatif. The wall has not been being painted by my brother. Oke. Pertanyaan, has the wall been
questions? Is there any questions? Oke, sekarang ini ya, coba. People grow corn in village. Oke. Terus, oke. Someone is inviting me to the wedding party. Oke, yang ketiga. My friends, apa ya? Coba di sini. Oke, my friend have made an interesting poster for the competition. Okay. My mother has been baking an apple pie for 2 hours. Oke. Ayo. Siapa ya yang bisa? Oke. Nih, yang bisa? The corn is grown in village by people. Okay. Corn is grown in village by people. Okay. Negatif? Negatifnya? Corn is not grown in village by people. Is not grown. Okay? In village by people. Okay. Questions? Questions? Is the corn in village? Grown. Grown in village by people. Okay, great. Kedua. Oke. Oh ya. Ini aja. Oke, yang kedua. I am being invited to the wedding party by someone. Okay, great. I am being invited to, boleh, by someone to the wedding party. I'm being invited to the wedding party by someone. Oke? Atau boleh tadi susunannya, I am being invited, ya kan? By someone to the wedding party. Boleh ya? Mana? Oke. Tapi biar tidak bingung kalian ini aja ya. Sesuai dengan order.
Alright, kalimat negatifnya kan tinggal I am not, ya kan? Pertanyaan tinggal are you being invited, ya kan? Karena kan tidak mungkin bertanya pada diri sendiri ya. Ini negatif. I am not being invited. Oke? Bla 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 bla. Pertanyaannya, are you being invited by someone to the wedding party, atau are you being invited to the wedding party by someone? Okay. Great. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Yes. Yang ketiga. Come on guys. Yang ketiga. Uninteresting poster. Uninteresting poster Yes. has been Yes. Has been made. Okay. Boleh. Has been made by my friend for the competition. Okay. An interesting poster has been made. Boleh. For the competition by my friends. Atau an interesting poster, okay, for the competition, ya kan, has been made by my, atau an interesting poster. Apa? Tadi ya. Boleh. Jelas ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya ambil minum dulu ya.
Oke, sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke ini ya. Nanti kalian bisa baca di situ contoh-contohnya ya. Kita lanjut ke saying times ya. Oke. Kita lanjut ke, oke ya. Ini just for you to know ya, bagi yang belum paham. Ketika mengatakan waktu, tahun, dan tanggal gitu ya. Kalau hari pasti ya, ini ya. Dan ini abbreviation-nya, ini singkatannya. Monday, ini singkatnya Mon. Tuesday, ini singkatannya Tus. Wednesday, jadi D-nya hilang. D-nya maksudnya tidak diucapkan. Wednesday. Thursday, Friday. Ya, weekend, Saturday, Sunday. For us ya. Oke, weekend. Oke, di sini ada January, February, March, April, May, June. Ini pasti kalian sudah tahu ya. Nah, ini asking for date. What is the date today? Atau what's today's date? What is today's date? Date ya. What's today's date boleh. Dan ini, nah di sini nih, telling date. Kalian harus ingat di dalam when you say numbers itu ada yang namanya ada yang namanya ordinal numbers. Kalau yang ordinal numbers kayak begini, first, second, third, and fourth. Jadi cuma ada 4 ya. First, second, and third. Gitu ya. First, second, third, and fourth. Jadi ada 4. Jadi ingat, first disingkat ST, second disingkat ND, third disingkat RD, fourth disingkat TH. Oke, jadi kalau ada di belakangnya begini, ini berarti ordinal numbers, ya kan? Nah, si ordinal numbers ini di first ke 1, gitu ya. 1 bisa ke 1, gitu ya. Sedangkan ini cardinal numbers itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, sampai sekian, tidak ada first second-nya, itu berarti cardinal number. Oke? Ya, di sini ini ordinal number biasanya digunakan ketika, nah kalian tahu kan ya cara, kalau first itu berarti ke 1. Sekarang kalau 21, misalkan nih, 21 jadinya apa? Kalian mengatakan apa 21? 21st. Oke. Mengatakan 22. 22nd. 23. 23rd. 24. 34th. 25. 25th. 26. 26th. 25th. Oke, jadi bukan 25th. No, 25th. Oke. 27th. Gitu ya. 31. Oke. Ayo apa? 31st. 30, 30th. 40th. Ya kan? 41st. 43rd. Oke. Nah, ini biasanya, ini artinya biasanya ke, gitu ya. Dan ketika when you saying dates,
Oke. Ketika kalian mengucapkan tanggal, nah biasanya begini. Nah, sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 9, Ibu. Oke, 9 berarti bahasa Inggrisnya 9 or nint? Nint. Oke. Nint. 10, 10th. Oke. Jadi tense-nya pakai 10 gitu ya. Atau 10 TH. Gitu ya, biasanya TH-nya kecil. Gitu ya. Dan itu nah, si ordinal number itu artinya ke-1, ke-2, lantai keberapa? Ke-11. 11th, ya kan? 11th. Nah, itu ya. Itu ketika mengatakan tanggal. Oke? The 19th of January. Oke? Ini ya. On the 2nd of May. On the 3rd of January. Jadi, ini when you say ordinal numbers, ya kan? Dan ini memang harus di ini ya, 20th, 20, 21st, 30, 30th, 40, 40th, 50, 50th, gitu ya, 50th. Oke, gitu ya. Dan ketika mengatakan tahun, itu tahun ada 2 versi ya. Boleh kalian, nah ini, tahun 2020, coba say in English, 2020. Oke. 2020 atau 2020 atau 2020, oke, itu boleh, gitu ya. Kayak begini, 1999, 1999. Kalau begini kita bagi 2, 1999, ya kan? Tidak usah mengatakan 1999, tapi cukup 1999, 1806. Oke? Dan telling times juga ada beberapa versi. Biasanya kalau American dia simple. 645, 645. 645. Atau misalkan ini ya, 0 itu dibacanya O. 10:06. Oke? 10:06. Dan 06 ini biasanya dikatakan di menit. Tidak 06:45, enggak ya. Tapi tidak di jam. Tapi di menitnya. 10:10. 10:10. Gitu ya. Oke. Tapi, nah ini kan American ya yang simple begini. Tapi kalau British biasanya dia pakai pas dan to. Pas untuk lebih, to untuk kurang. Gitu ya. Jadi, misalkan nih, jam 7.15. Jadi, kalau pakai pas, menitnya dulu yang dikedepankan. 15 minutes past 7. Wah, ribet ya. Itu untuk British biasanya begitu. Gitu ya. Misalkan nih, jam 8:20, kalian mengatakan menitnya dulu. 20 minutes past 8. Oke? Jadi disebutkan dulu. Ini yang versi kedua. Kan kalau American ya, it is 8:20. Oke? 8:20. Tapi kalau Inggris, dia ada pakai past dan to. Misalkan, jam 8:50. So, kalau dalam yang American, dia mengatakan it is 8:50. Oke? Tapi kalau British, dia lebih ke 50 minutes
Oke. Past 8. Ini. Atau kita mengatakan dengan dua. Apa? It is 10 to 9. 10 to 9. Artinya, kan kalau bahasa Indonesia 10 menit lagi ke jam 9. Tapi kalau diartikan, diterjemahkan jam 9 kurang 10. Oke? Pakai past and to. Nah, past juga ada. Terus dalam ini juga ya, ada, coba nih. Mana ya yang gambar? Nah, ini ya. Jadi ada 15 menit ini quarter. Oke. Setengah jam ini half. Oke. Jadi kalian boleh mengatakan quarter and half. Gitu ya. Kalau mengatakan jam 8 pas, it is 8 o'clock. It is 11 o'clock. Gitu ya. Quarter, seperempat, half, setengah. Oke. Coba. Ini kalian mengucapkan apa ya? Misalkan nih. Jam 12.15. Kalian mengucapkan apa? Ada yang bisa? Kan kalau yang biasa 12:15. Oke. Kayak kalau yang tadi yang pakai pas dan to 15 minutes past 12. Yes, 15 minutes atau tadi a quarter past 12. Itu kan ya? Oke. Sekarang misalkan jam 6:45. Kalian mengatakan apa? A quarter to 7. Yes. A quarter to 7. Ya kan? Jam 7 kurang 15. Oke. Atau boleh kalian mengatakan 45 past 6. Gitu ya. Oke? Nah, itu ketika kalian mengatakan times ya. Oke. Kalau mengatakan bukan tahun ini, tapi misalkan mengatakan angka. Yes. Ada yang bisa? Ayo. Ada yang bisa? Mengatakan angka kalau ini? Ayo. Siapa yang bisa? 1850. Ayo, siapa yang bisa? Yes, ada yang mau? Ayo. Ayo, siapa yang mau nih? 1850. Ayo, guys. 100. Kalian mengatakan? Ibu izin menjawab. Iya. 1000. Oke. 1,800. Oke. 800. 50 rupiah, Ibu. Oke. Itu ya. Oke. Jadi 1850. Boleh kita pakai N. 1850. Oke. Kalau sekarang tahun. Oke.
tahun. Kalau tahun? Misalkan nih, tahun sekian. How to say years? Ayo, ada yang mau jawab? Ibu izin menjawab. Gimana? 1758 bukan? Iya, 1758, gitu ya. 17, oke, 58. Nah, kalau tahun kita bagi dua, gitu kan ya. Kalau tadi saying seperti rupiah, kita di satu-satu, gitu ya. Oke, pasti kalian tahu. Nanti kalian sekarang lihat YouTube, oke. Lihat YouTube, di situ ada ada prepositionnya nih, prepositions untuk time ya, at, in, on, gitu ya. On itu untuk hari, on Saturday, on Friday. Sedangkan in itu untuk bulan, untuk tahun, gitu ya. At itu used to precise time, gitu ya. At 2 p.m. in January, on Saturday, ya. Oke. Nah, sekarang, so if you have no question, sekarang waktunya kalian silakan lihat YouTube-nya, atau mau istirahat dulu boleh, istirahat dulu sampai jam 11, kemudian lihat YouTube, kemudian nanti saya share yang prakteknya untuk hari ini. Jelas ya? Questions? Jelas. Oke, so nanti saya, kalau perlu saya share di WhatsApp juga tentang passive voice ya. So, terima kasih ya. I move to tingkat 2 ya. Tingkat 3 hari ini. Oke? Thank you jika